pemirsa, kembali lagi bersama kami di program dari redaksi Kominfo Newsroom. Dan pemirsa, operasi tangkap tangan atau OTT kembali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini tersangkanya adalah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Bung Tomo, apa sinyal apa nih Bung Tomo? Kepala Ya, daerah ini tentu bermasalah atau seperti apa? Siap. makasih Mas Dimas, pemirsa sekalian, ini tentu menjadi keprihatinan kita semua ya di tengah kondisi pandemi yang masih melanda kita. Justru terjadi praktek dugaan tindak pidana korupsi yang masih dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua, apalagi kita tahu bahwa Gubernur Sulsel ini, Nurdin Abdullah, dikenal pernah memperoleh penghargaan dari Bung Hatta Anti Corruption Award ya pada 2017. Tentu menjadi peringatan kepada kita semua bahwa pengawasan masyarakat ya terhadap pejabat publik, meskipun yang dikenal bersih atau memiliki prestasi bagus, ya tetap harus dilakukan. Ya, seperti inilah kondisinya gitu. Nah, tentu kita juga mengapresiasi kepada tim Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa tetap fokus terus semangat melaksanakan pertama pencegahan, kemudian penindakan. Nah, ini di tengah kondisi pandemi tentu ya harus menjadi kesadaran semua pihak bahwa apalagi sudah menjadi pejabat publik, ya tolong diperhatikanlah tindak tanduknya dan sebagainya, karena ketika sudah dipercaya menjadi pejabat publik tentu harus menjadi pelayan publik, tapi jangan sampai malah justru mencuri keuangan publik. Nah, ini tentu kita satu prihatin, tetapi hikmahnya tentu positif ya bagi kita semua, bahwa kita terus harus sama-sama mengawasi kegiatan pejabat publik, semua pihak, termasuk juga swasta yang terlibat di dalamnya, karena pada OTT lalu ya Jumat malam yang dilakukan oleh tim KPK ini, KPK mengamankan sedikitnya ada 6-8 saksi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan 1x24 jam pada Minggu dini hari, KPK mengumumkan hanya 3 orang yang menjadi tersangka, yaitu yang pertama Gubernur Sulsel berinisial Lena atau Nurdin Abdullah, kemudian yang kedua adalah Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulsel ya, berinisial ER ya, Edi Rahmat, kemudian satu dari swasta, ya, Direktur PT Agung Perdana Bulukumba ya, Saudara Agung Sucipto. Nah, ini tentu ini sudah berulang kali nih, dan prakteknya sama, hampir semua kepala daerah yang terjerat korupsi itu hampir sama prakteknya seperti ini, mirip-mirip rata-rata. Jadi ketika ada proyek, berharap proyek akan dapat fee dan sebagainya. Nah, ini tentu ya harus bagaimana kita menciptakan pemerintahan yang bersih ya, tata kelola pemerintahan yang bersih kalau prakteknya masih sama seperti ini. Nah, ini tentu akan menjadi perhatian untuk kita semua. Itu Mas Dimas, tambahannya tentu satu ya, kita kehilangan tokoh mantan Hakim Agung dan anggota Dewas KPK Bapak Artijo Alkosar yang terhormat. Ini tentu menjadi satu kehilangan, tapi satu lagi ini menjadi hikmah bagi kita semua bahwa mudah-mudahan ke depan kita akan tumbuh Artijo berikutnya, sehingga betul-betul penegakan hukum tindak pidana korupsi di kita akan mendapatkan keberhasilan. Baik, dan penangkapan ini juga menjadi bukti bahwa telah lahir Artijo berikutnya saat ini, gitu, ibaratnya semakin masif dan semoga lebih baik untuk penegakan atau anti korupsi di Indonesia, begitu Bung Jojo ya? Ya benar Bung Dimas, jadi satu hal terkait kasus di Sulawesi Selatan, Kantor Staf Presiden juga mengatakan pemerintah akan terus memperkuat pencegahan korupsi yang melibatkan pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Jadi ini bukti bahwa tidak tebang pilih dari partai manapun, siapapun, tokoh yang dulu begitu dipuja, memang ketika kondisi seperti ini tidak boleh lengah sedikit pun. Kemudian terkait Pak Artijo, ini juga menjadi sebuah momentum perhatian kita besar juga. Hari ini atau Senin 1 Maret pagi hari, Pak Jokowi pun juga menyempatkan diri langsung datang ke Jogja di tengah-tengah segala rangkaian acara meninjau vaksinasi, peresmian kereta api Jogja Solo begitu, datang ke Masjid Universitas Islam Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada almarhum 18 tahun bertugas di Mahkamah Agung dan fokus menyelesaikan perkara. 19.708 perkara
selesai ditangani beliau. Jadi kalau orang itu dihukum di pengadilan tinggi, Bung Dimas, maju ke MA, harapannya di korting, hukumannya dikurangi. Karena mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan atau dimainkan dalam tanda kutip di sana. Tetapi kalau yang megang Pak Artijo, jangankan dikurangi. Anas Urbaningrum dapat 7 tahun di pengadilan tinggi, maju ke MA malah 14 tahun. Angelina Sonda 4,5 tahun, maju ke MA malah jadi 12 tahun. Begitu pula kasus yang lain, Sultan Batugana, Lutfi Hasan Ishak, semuanya justru ketika maju ke atas, bukannya dibebaskan atau dikurangi, malah ditambah hukumannya. Istilahnya Pak Artijo almarhum, korupsi itu menimbulkan kemiskinan struktural. Karena itu dia pernah juga hampir mengusir orang karena datang dengan memberikan cek. Datang, Pak, yang lain sudah terima, tinggal Bapak yang belum. Langsung diusir dari kantornya. Beliau tokoh yang sangat sederhana, menggunakan mobil yang tidak mewah, beli mobilnya 60-80 juta, padahal ada kesempatan bisa mendapatkan yang lain seperti yang lain mungkin. Menarik, dan memang tokoh yang patut diteladani demikian. Betul Bung Dimas. Karena memang fokus untuk melayani masyarakat, tugas dari pejabat publik ada melayani publik, sehingga semakin kehidupan semakin lebih baik, kira-kira seperti itu, Bung. Kehidupan lebih baik, uang yang seharusnya dikorupsi itu bisa untuk pendidikan, untuk kesehatan di daerah terpencil. Sekali lagi kita dulu punya Pak almarhum Baharudin Lopa, sekarang kita kehilangan Pak Artijo Alkostar, Dewan Pengawas KPK dalam usia 72 tahun. Kiranya beliau mendapatkan pahala, mendapatkan posisi yang setimpal, mendapatkan jalan yang terang di alam kubur. Baik, terima kasih Bung Jojo Raharjo dan Bung Untung Sutomo, terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa saran dan masukan Anda sangat berarti bagi kami, bagi pengembangan program dan kualitas siaran dari GPR TV. Karenanya jangan ragu untuk mengirimkan saran serta masukan Anda ke WhatsApp 0818180380, 0818180380 atau gprtv@mail.kominfo.go.id. Untuk tayangan GPR TV dapat Anda saksikan pula di situsnya di gprtv.id secara streaming. Baik pemirsa, terima kasih telah menyimak informasi dari redaksi Kominfo Newsroom, dan kita ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.